Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir sore kali ini. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik, Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa menjumpai Anda kembali dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan kita sudah sampai pada bahasan surat Ar-Rum ayat 43. Tentunya nanti setelah pembacaan dari kitab aslinya selesai, saya akan sediakan space waktu beberapa menit Anda bisa berdialog, berinteraktif, bertanya kepada narasumber langsung ya. Saya sediakan beberapa saluran termasuk lewat telepon. Nanti Anda bisa bergabung lewat 02953855877. Khusus untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note di 085277999101. Dan kami juga live, ada podcast kami yang bisa Anda akses di channel YouTube kami Pas FM Pati, sehingga ketika acara ini selesai pun nanti bisa Anda putar ulang Mitra Pas ya. Anda bisa deres ulang atau mengkaji ulang kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan surat Ar-Rum ayat 43. Dan di studio 1 Radio Pas FM Pati sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari, Mitra Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga keberkahan Allah terlimpah ruah kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir surah Ar-Rum ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallahi yawma idzi yasadda'un. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladzina amanu wa amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil mubadarati ilal istiqamah fi ta'atihi wal mubadarah ilal khairat
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bersegera. Segera untuk apa? Istiqomah di dalam ketaatan dan segera untuk melakukan kebaikan. Jadi kebaikan ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Maka dalam kitab Fathul Mu'in itu diterangkan ketika terdengar azan, baik azan sholat maghrib atau apapun sholat maktubah itu, kita itu disunahkan untuk berjalan cepat menuju ke masjid. Tidak dengan jalan yang lambat, bukan. Karena al-mubadarah untuk segera, cepat-cepat, ini adalah sebuah tanda bahwa kita itu semangat di dalam kebaikan. Ya, sebagaimana kalau orang tua itu memanggil anaknya, "Nak, ayo kemari." Kemudian dia datang dengan lelet. Pasti orang tua itu merasa tidak senang. Tapi ketika dipanggil, "Nak, kesini," kemudian gesit langsung cepat-cepat, maka itu menambah kebahagiaan. Nah, kita di dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dan kebaikan harus segera cepat. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayyatiya yaumul la maraddalah. Ay al-yaumal qiyamah idza arada kaunuhu fala raddalahu. Apa perintah cepat-cepatnya? Fa'aqim wajhaka. Luruskan wajahmu, hadapkan wajahmu, artinya kita menghadap untuk mencari ridha Allah, lid-dinil qayyim, untuk segera melaksanakan perintah syariat yang lurus. Apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah, ya kita harus segera untuk apa? At-taslim wal inqiyad. At-taslim artinya menerima, memasrahkan diri kita untuk menerima syariat. Al-inqiyad maksudnya meyakini kebenarannya. Ketika sudah datang perintah Allah, sudah datang perintah Rasulullah, maka kita harus segera sami'na wa ata'na. La maraddalah. Ayyaumal qiyamati idza arada kaunu fala raddalah. Sebelum datang hari kiamat. Hari kiamat itu tidak bisa ditolak. Yauma idzi yasaddaun. Pada hari itu, hari kiamat, manusia terpisah-pisah. Ayyatafarraquna fafarikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Orang-orang beriman dan beramal solih, mereka mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sedangkan orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, mereka terpisah sebagai ashabas shimal. Jadi nanti di yaumul mahsyar itu manusia itu teridentifikasi dari min asaril wudu. Orang-orang baik, ya, mereka rajin melaksanakan sholat. Ini wajahnya, tubuhnya ini akan mengeluarkan sinar yang terang benderang. Sementara orang-orang yang kafir, orang yang tidak melakukan ketaatan, mereka padam, tak ada cahaya. Yang ada cahaya ashabul yamin. Yang tidak ada cahaya, gelap gulita, ashabul shimal. Lah, masalahnya ini orang yang ada cahaya tapi pas-pasan. Nah, ini disebut ashabul a'raf, orang yang berada di pembatas ashabul a'raf. Mau dimasukkan ke ashabul shimal, tapi ada cahaya, masih ada cahaya. Mau dimasukkan ke ashabul yamin, cahayanya tak cukup. Nah, begitu. Fafarikun. Jadi terpisah. Jadi nanti manusia itu terpisah sesuai amal dan ibadahnya masing-masing. Man kafara fa alaihi kufruh wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang dengan kekafirannya mengingkari Allah, mengingkari nikmat Allah, ya ia akan dapatkan balasan itu. Dan barang siapa yang beramal solih,
melakukan ketaatan, beribadah hanya kepada Allah, al-muasyarah bil ma'ruf, hidup di lingkungan sosial dengan baik, ya ia akan mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat dirindukan semua orang. Fali anfusihim yamhadun, yaitu tempat yang menyenangkan. Di surga dengan segala kenikmatannya, di sana terdapat segala apapun yang nikmat yang tidak pernah terpikirkan keindahannya, tidak pernah ada hati yang bisa sampai kerentek betapa indahnya surga. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadli ayyujazihim mujazatal fadli al hasanah bi asri amsalihha ila sab'ati ma'adzifin ila ma yasha Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal solih akan mendapatkan balasan dari Allah, dari fadlnya Allah. Sebuah kebaikan mendapatkan balasan ditingkatkan sampai 10 kali lipat, bahkan ila sab'ati mi'ah, 700 lipatan, dan bahkan ila ma yasha Allah, ditingkatkan terus sesuai kehendak Allah. Innahu la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan orang kafir, mengingkari Allah, mengingkari kebaikan, mengingkari nikmat Allah. Wa mahadahu al-adilu fihim alladhi la yajur, bahwa Allah itu maha adil, tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan meskipun hanya senilai dzarrah, biji sawi, ia akan melihat balasan itu. Begitu juga keburukan yang meskipun hanya satu bibit, satu bobotnya itu satu biji sawi, ya ia akan tahu apa pembalasannya. Jadi kebaikan ini ditingkatkan oleh Allah. Seseorang yang memiliki niat akan melakukan kebaikan, misal merencana mau puasa Asyura, tapi ternyata tidak jadi puasa, ya satu kebaikan. Terus ia memiliki niat, misal berencana mau puasa Asyura dan ia benar-benar laksanakan itu, maka ada 2 kebaikan, dan bahkan ditingkatkan lagi sesuai kehendak Allah. Dan seseorang yang berencana melakukan kejahatan, mau korupsi kemudian gak jadi, mau maksiat dan kemudian tidak jadi melaksanakannya karena mungkin tertidur, satu malam ingin bermaksiat tapi tiba-tiba ada kawan-kawannya datang sehingga dengan silaturahim itu mereka saling bercerita dan akhirnya tidak jadi melakukan kemaksiatan, maka dapat satu kebaikan. Jadi kebaikan ini ditingkatkan, dan orang yang berniat jahat, berniat maksiat dan benar-benar ia lakukan, ya hanya satu nilai kejahatan, satu nilai dosa. Jadi ini adalah sifat rahmatnya Allah. Jadi kebaikan itu ditingkatkan berlipat ganda, bahkan baru niat saja sudah mendapat nilai. Kalau kejahatan, kemaksiatan, niat dan tidak jadi dilaksanakan satu kebaikan. Apabila benar-benar niat dan dilaksanakan, ya hanya satu nilainya. Tapi perlu diingat, mitra Pas FM dimanapun berada. Jadi kalau kebaikan itu dilihat ini gimana artinya, ikhlas apa enggak. Kalau tidak ikhlas ya nanti masalah. Tapi kalau kejahatan meskipun hanya satu nilainya, tidak nunggu ikhlas. Orang korupsi, orang melakukan maksiat, menipu, menyakiti, enggak harus menunggu ikhlas, sudah satu poin. Nah itu masalahnya seperti itu. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yadhkuru ta'ala ni'amahu ala khalqihi fi irsilatir riyah mubasyirat baina yaday rahmatih wa bimaji'il ghaiz akibaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, tentang nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Di antara sekian banyaknya nikmat yaitu Allah mengutus ar-riyah, yaitu berupa angin yang menggembirakan. Coba kita bayangkan seandainya kita hidup dan tanpa angin, pasti kita itu akan mengalami kerusakan. Apa saja itu membutuhkan angin. Jadi kita berada di suatu tempat saja, berapa menit saja kemudian tidak ada angin, itu rasanya sudah kita tak tahan panasnya. Tumbuh-tumbuhan memerlukan angin. Nahkoda ini di laut membutuhkan angin. Semuanya proses kehidupan ini membutuhkan angin, dan Allah sediakan itu. Kita tidak usah berpikir untuk bagaimana membeli, bagaimana membayar. Allah selalu itu. Jadi Allah itu seringkali memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena seandainya Allah itu menuruti semua keinginan manusia, itu akan merusak manusia itu sendiri. Ingin begini Allah turutin, ingin begitu diturutin, akhirnya malah merusak dia sendiri. Nah, dengan kasih sayangnya Allah memberikan beberapa hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Meskipun kadang manusia tak pernah meminta. Angin, oksigen, kesehatan, itu selalu dilengkapi oleh Allah. Kita yang saat ini sedang duduk, sedang bersantai, sedang mengikuti kajian, itu karena ada rahmat Allah yang menjaga kita. Ketika tidur tidak meninggal dunia, ketika perjalanan tidak kecelakaan, ketika di sawah, di hutan tidak digigit ular, dan sekian banyak rahmat Allah yang menjaga alam ini tidak terjadi bencana. Kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas sehari-hari kalau ada bencana, kalau badan kita sakit, kalau kita ada musibah. Artinya kita bisa sampai di posisi ini karena ada rahmat Allah, nikmat Allah yang membersamai kita. Kemudian waliyudhiqakum min rahmatih ay al-matar alladhi yanziluhu fayaji'u bi'al ibad wal bilad. Angin ini adalah rahmat Allah yang kemudian nanti bisa menggerakkan awan dan menurunkan hujan, sehingga terjadilah kehidupan. Walitajriyal fulku bi amri ay fil bahri wa innama sayyaraha birrih. Juga angin ini menjalankan bahtera sehingga bermanfaat sekali untuk para nelayan berlayar di lautan. Meskipun sekarang sudah menggunakan segala perlengkapan mesin dan sebagainya, tetap saja membutuhkan angin. Walitabtahu min fadlih ay fit tijarati wal ma'ais was sayri min iqlimin ila iqlim wa qatrin ila qatr. Dengan angin akhirnya transportasi bisa jalan, ada pesawat terbang, ada kapal laut. Dengan demikian mobilisasi manusia bisa terrealisasi, melakukan perdagangan, berjalan ke sana kemari, bertemu sanak saudara, silaturahim, membawa manusia dari satu daerah ke daerah yang lain. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinati fantaqamna minal ladzina ajramu. Hada tasliyah minallahi ta'ala li abdihi wa rasuli Muhammad. Ini adalah sebuah hiburan. Jadi kadang-kadang Nabi itu aradul basyariyah. Jadi Nabi ini memang aradul basyariyah. Ketika berjuang dan ternyata tidak menemui hasil sebagaimana dimengah, Nabi juga sedih. Lah salah satu tasliyah itu Allah menghibur Nabi bahwa jangan sampai merasa sendirian. Ketika Nabi ini didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy,
nabi-nabi sebelumnya, para utusan sebelumnya juga mengalami. Ini penting. Jadi ketika kita mungkin hari ini sedang sedih, sedang kehilangan, bagaimana cara menghibur kita? Ya dengan cara kita ini menghibur bahwa tidak hanya kita yang merasakan kesedihan ini. Ketika kita merasa kehilangan, semua manusia pernah mengalaminya. Ketika kita merasa pernah gagal, semua manusia pernah mengalaminya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad ini mengalami kegagalan di dalam berjuang, ketika di Mekah ditolak, bahkan sebagian besar masyarakat Mekah ini mengembargo Nabi 3 tahun. Dan Allah cara memberikan tasliyah ini dengan memberikan narasi. Ketika kamu didustakan oleh kaummu wahai Muhammad, ketahuilah bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum kamu juga mengalami seperti itu, didustakan oleh umat-umatnya. Jadi merasa tidak sendirian itu penting. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ai huwa haqqun aujabahu ala nafsi al-karimah. Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Kaqauli ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tenang saja. Ketika kita sedang dalam masalah, dalam situasi yang drop out ya, merasa tidak siapa-siapa, kehilangan apapun yang kita miliki, tidak tahu harus kemana, ingat kita memiliki Allah yang kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Rahmat Allah masih banyak. Ketika kita sedih, kita harus mengingat Allah pasti menolong kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi merasa tidak sendirian itu penting. Karena dengan demikian ini bisa membuat kita merasa lebih ringan. Kalau kita sedang merasa sedih, kehilangan, dan kita tidak merasa ada tasliyah, ini akan membuat kita semakin sedih dan menjadi-jadi. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika merasa sedih di dalam perjuangannya. Fala allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kemudian Allah memberikan tasliyah bahwa umat-umat terdahulu dengan nabi-nabinya juga melakukan hal yang demikian. Bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga pernah mengalami kegagalan, mengalami ditolak oleh kaumnya, dan bahkan mengalami percobaan pembunuhan. Dengan demikian perjuangan akan lebih merasa ringan dan kita tidak merasa sendirian. Demikian kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Ar-Rum ayat ke-43 sampai ke-47. Selanjutnya kita memasuki session dialog interaktif. Monggo Pak Sari. Baik, mitra apa spesial untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung untuk berdialog bersama Ustadz Abdul Khalik Syafi'i MPD Al-Hafidh. Anda bisa telepon langsung lewat 0295385877. Akan terus kami pantau, atau komentar ya di channel YouTube kami. Masih juga saya pantau, atau juga langsung WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung dari Mas Nur Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, tentang datangnya hari yang tidak dapat ditolak oleh Allah. Nah, bagaimana cara seorang muslim ini mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat sejak sekarang? Karena bagaimanapun juga tekanan ekonomi macam-macam ini juga membuat kita itu sering berubah-ubah. Kadang juga mementingkan perut, kadang ibadah. Karena ya masyarakat sekarang atau manusia sekarang seperti itu. Ustadz, kondisinya mohon pencerahannya. Yang perlu kita siapkan untuk menghadapi hari ini itu banyak sekali. Tapi ada yang menarik. Kita menjawab dengan cerita saja Mas Ari. Jadi suatu saat ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, itu datang orang Badui. Jadi orang Badui itu banyak sekali instruksi, tapi nanti juga membuat kita menjadi lebih lega. Instruksi, ya Muhammad, ya Rasulullah, Anda bercerita hari kiamat begini, terus kemudian nanti ada huru hara begini. Memangnya kapan hari kiamat itu? Sebagian riwayat Nabi tidak menjawabnya karena tidak suka. Sebagian riwayat Nabi tidak mendengarnya. Nabi lanjut khutbah. Orang Badui ini terus menginstruksi Nabi.
Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Hei fulan, kamu bertanya tentang kapan hari kiamat. Memangnya apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Ternyata jawabannya ini menggembirakan. Orang Badui itu mengatakan, aku tidak memiliki persiapan apapun. Persiapkanku hanya aku mencintai engkau. Nah, akhirnya terus Nabi tersenyum seraya bersabda bahwa orang itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Ya, di antaranya kalau kita melihat dari ini, persiapan kita ya kita mencintai Rasulullah. Asih lan narimo. Asih itu mencintai syariat Rasulullah. Narimo itu menerima syariat-syariat Rasulullah. Jadi asih lan narimo dengan Rasulullah ini adalah salah satu persiapan kita untuk menghadapi hari kiamat. Yang cerita hari kiamat dengan segala huru-haranya, dan tentu banyak hal lagi ya. Yang paling penting kita ini, meskipun segala kesibukan kita di dunia ini, kita jangan sampai melupakan Allah. Jadi kita jangan sampai merasa terlepas dari Allah. Ketika kita sedang bahagia, berarti kita sejatinya menyaksikan sifat Allah Al-Jamal. Allah Maha Baik, Allah Rahmat. Usaha sukses, apa yang kita inginkan tercapai, itu adalah kasih sayang Allah. Dan ketika kita sedih, mungkin karena kegagalan, kehilangan dan lain sebagainya, ya sebenarnya kita ini sedang menyaksikan sifat jalalnya Allah. Jalal itu keagungan Allah, sifat agungnya Allah yang tidak bisa dipaksa, diintervensi oleh siapapun. Kita boleh memiliki keinginan, kita boleh memiliki cita-cita, tapi ingat semua itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Mungkin dua hal itu bisa menjawab pertanyaan tadi Mas Hadi. Terima kasih. Baik, masih ada kesempatan beberapa menit lagi Mitra Pas sebelum maghrib tiba. Monggo Anda bisa bergabung, telepon lewat 0295385877, kemudian juga WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101, dan tentunya melalui channel YouTube Anda bisa komentar ya. Di channel YouTube kami Pas FM Pati bisa Anda subscribe, like dan share Mitra Pas. Yang juga sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya, dari Mas Alimin ini menanyakan tentang baik, orang non muslim oke, akan menanggung akibat kekafirannya sendiri, dan tentang tanggung jawab pribadi dari ayat ini, itu pribadi perbuatannya atau efek yang ditimbulkan, atau juga karena masing-masing orang tua kan punya tanggung jawab kepada anak turunnya. Ini mohon pencerahannya bagaimana nih Ustadz? Monggo Ustadz. Jadi masalah keimanan itu paling penting. Kadang-kadang kita itu di zaman yang seperti ini ya, zaman kebebasan berpikir, kita sering mendapat pertanyaan, gimana nih Pak Ustadz kalau ada orang non muslim tapi suka bantu, suka nolong, suka beramal. Lah ini yang muslim ini mungkin kikir ya, mungkin kikir kalau ada donasi nggak keluar uangnya dan sebagainya. Yang jelas seperti ini, kita mungkin bisa memiliki analog ya. Mungkin ketika kita berada di rumah, jadi seperti kantor ini, dan kita tidak pemilik dari kantor ini, kemudian kita mengambil laptop, kita berikan kepada orang lain, kita ngambil makanan, kita berikan orang lain, ini kan tentu sebuah kesalahan. Apa? Karena kita tidak pemiliknya. Kalau dilihat dari kita memberi laptop, memberi handphone, kalau dilihat memberinya ini bagus, tapi kalau dilihat itu bukan milik dia, tentu sebuah kesalahan. Kalau dalam hukum positif bisa dipenjara kita itu. Lah begitu juga kita ini, fasilitas semua di dunia ini, harta kita, pangkat kita, uang kita, itu sejatinya kan bukan milik kita, tapi milik Allah. Kemudian kita memberikan donasi, membagikan ini, tapi tidak mengakui ini milik Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah, itu kan juga pelanggaran berat. Jadi artinya seperti itu. Maka bagaimana pentingnya iman itu, pentingnya seperti itu. Jadi tadi contohnya kan seperti tadi ya. Kita berada di satu rumah, satu kantor ini, dan kita tidak memiliki rumah itu. Kemudian kita memberi beras, memberi makanan, laptop kita kasihkan.
Ya kalau kita lihat pemberiannya bagus. Tapi kalau kita lihat hakikatnya bahwa sebenarnya saya ini bukan pemilik kantor ini, bukan pemilik rumah ini, kan pelanggaran berat. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana pentingnya kita ini bahwa menghindari dari hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Allah, khususnya masalah keimanan. Jadi yang paling penting itu ya menjaga keimanan kita kepada Allah, karena ini kalimatun hak, kalimat yang tepat. Begitu Mas Adi. Baik. Dan tiba saatnya kita harus segera closing. Mohon doanya dulu Ustaz sebelum kita closing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamkama rabbana saghira. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga di tahun baru ini Allah Engkau berikan kebaikan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Lebih baik amalnya, lebih baik imannya, lebih baik ketaatannya, lebih baik rezekinya, lebih baik kesehatannya. Dan semoga segala apapun kesalahan yang telah kami lakukan di tahun kemarin, ya Allah, Engkau ampuni semua. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mitra Pas dimanapun berada, demikian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih. Saya Arif Vanili. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.